You know when you hit your maximum velocity and the gears just don't work anymore? Kisah dimulai dengan dua orang remaja yang seperti biasanya bermain sepedaan, berada di atas sepeda bernama Josh dan yang berjalan menggandeng sepeda bernama Jack. Mereka berdua kemudian bertemu teman sekolahnya. Yang paling besar tampak periang bernama Daryl dan yang paling muda adik kelas mereka bernama Charlie. Seperti remaja konvensional yang senang bersensasi dengan berbicara berucau, begitulah dengan remaja-remaja ini tidak berbeda ya. Mereka tampak menikmati waktu bermain dengan rasa penasaran yang tinggi. Why is this bridge even closed? Seperti halnya mereka menuju ke sebuah jembatan yang jelas di situ dilarang untuk dilewati. Mendengar percakapan mereka mungkin dianggap bodoh ya oleh orang-orang tua, namun begitulah adanya isi obrolan para remaja. Kebanyakan isi percakapannya hanyalah berhalu. Selesai bermain saat menuju pulang, Josh menceritakan kekesalannya tentang Daryl. Menurutnya sikap Daryl membuat ia tidak menyukainya. Jack memaklumi itu mengingat Daryl suka berbicara aneh dan menyinggung, ditambah lagi suka bercanda menggunakan tangan. See my cut, Josh. Dana, his girlfriend? We haven't seen. Percakapan mereka terhenti saat di jalan mereka dihampiri remaja nakal yang lagi nongkrong. Sempat terjadi perundungan terhadap Josh karena diketahui Josh mempunyai seorang kakak marinir, sedangkan pria yang bernama John itu tidak menyukai itu. Saat di jalan, Jack berhenti dan memberitahukan kepada Josh bahwa rumah yang ada di depan adalah rumah seorang cewek cantik yang bernama Allison. Allison bersekolah di tempat yang sama namun berbeda kelas. Bukan tanpa alasan Jack menceritakan itu, karena ia tahu Josh sangat menyukai tipe cewek seperti Allison. Jack akhirnya sampai di rumah dan setelah berpamitan dengan ibu Jack, Josh kemudian pulang ke rumahnya. Baru saja diomongi, Jack tampak senang mendapat telepon dari Allison setelah diberitahukan ibunya. Kemudian Jack menelpon balik Allison, hatinya tampak berbunga-bunga dan seakan tahu bahwa Allison menyukai dirinya. Keesokan harinya sebagai rutinitas remaja, tentunya separuh waktu dihabiskan di sekolah. Sepulang dari sekolah, mereka berempat berkumpul di rumah Josh. Seperti biasanya juga Daryl yang suka berkata asal-asalan, tampak membandingkan makanan di rumah Charlie yang jauh lebih banyak daripada di tempat Josh. Josh yang kesal hanya memilih diam dan tidak mempermasalahkan hal itu. Kemudian perkataan Daryl yang ingat bahwa kakak Josh seorang marinir, maka semua teralihkan dan menuju kamar kakaknya. Di kamar kakaknya yang seorang marinir, lagi-lagi Daryl membuat suasana Josh kesal ketika tanpa sengaja Daryl menemukan sebungkus tembakau lintingan. Namun suasana menjadi tenang kembali setelah perhatian mereka semua tertuju pada sebilah sajam yang seperti katana. Sebagai remaja yang suka berhalu dan bersensasi, sehingga mereka menjadikan sajam itu sebagai permainan. Mereka terlihat senang dan membayangkan seakan seperti seorang pendekar. Awalnya Josh mengira sajam itu juga bisa membuat Daryl lupa akan penemuan tembakau di kamar tersebut. Don't worry about it. What's he doing? Daryl. Ternyata Josh malah dibuat kaget ketika menyaksikan Daryl yang asik sendiri menikmati lintingan tersebut. Josh yang kesal sudah nggak bisa menahan diri lagi. Terlebih sebelumnya ia memang kurang menyukai tabiat Daryl. Josh akhirnya tenang setelah Jack membujuknya. Di sini Daryl mencoba membuat Josh kesal, namun Josh yang memaklumi tabiat Daryl sehingga memilih diam mengalah. Namun siapa sangka sikap Josh itu justru membuat Daryl emosi hingga menabuk kepalanya Josh. Terjadilah adu mulut dan seperti yang kita duga, berhubung Josh memegang sebilah sajam tersebut sehingga kecelakaan terjadi. Josh tanpa sengaja membuat Daryl tertusuk sajam yang dipegangnya. Sontak semua menjadi panik dan tiba-tiba saja Daryl malah bangun dan langsung berlari. Mengetahui Daryl terluka dengan cepat, Josh dan Jack menyusul agar bisa memberikan pertolongan. Namun siapa sangka di sore itu menjadi hari terakhir bagi Daryl ketika ia akhirnya tersungkur. Tentu bukan situasi yang baik, keadaan semakin memburuk setelah menyadari kecelakaan itu membuat Daryl tewas. Josh yang panik hanya bisa tertegun, sedangkan Jack yang masih kontrol dengan segera menutup tubuh Daryl dengan dedaunan. Guys, I think we should hide this too.
Disusul Charlie yang menyarankan segera membuang barang bukti itu. Tidak lupa juga barang-barang milik Daryl harus mereka sembunyikan. Sebagai remaja mereka mencoba menutupi kejadian itu dengan rencana seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Salah satunya mereka harus pulang ke rumah seperti biasa, tidak boleh terlambat. Berhubung sudah gelap, tak ingin membuat kecurigaan ibunya karena sudah terlambat, sehingga Jack melukai tangannya sebagai alasan karena jatuh dari sepeda. Kebetulan saat di rumah ternyata ada Allison yang berkunjung. Sebagai remaja tentunya Jack bukanlah orang yang pandai menyembunyikan perasaan cemas. Namun perasaan itu bisa diterima ibunya dan Allison setelah melihat tangan Jack yang terluka, sehingga tidak menaruh kecurigaan. Allison adalah cewek yang memang diharapkan Jack, namun sayangnya kedatangan di situasi yang tidak tepat membuat Jack bersikap dingin. Allison sadar Jack sedang tidak ingin diganggu sehingga memutuskan untuk pulang. Ibunya kemudian mengobati tangan Jack yang terluka. Sejak kejadian itu membuat Jack serba merasa cemas dan khawatir. Saat di sekolah, ia menemui Charlie dan memastikan mereka memiliki cerita yang sama. Jika nanti ditanya soal Daryl, Jack ingin agar semua terlihat biasa saja. Mereka tak boleh melakukan hal-hal yang mencurigakan. If anyone asks, we're not friends. Namun, Charlie lebih menyederhanakan itu semua dengan anggap saja tidak saling mengenal atau pernah berteman. Saat itu, Josh malah tidak masuk sekolah. Kekhawatiran itu membuat Jack mencoba menelepon memastikan keadaan Josh. Namun Josh sama sekali tidak mengangkat teleponnya dan tiba-tiba saja ibunya datang lalu menanyakan hal yang Jack khawatirkan. Ibunya mengatakan bahwa ia dapat telepon dari ibunya Daryl. Dikatakan bahwa Daryl tidak pulang ke rumah semenjak kemarin. Sebisanya Josh meyakinkan ibunya agar tidak curiga dengan mengatakan tidak melihat dan bertemu dengan Daryl. Tanpa kecurigaan, ibunya akhirnya pergi. Walaupun cerita ibunya membuat Jack semakin khawatir karena ibunya Daryl mengatakan bahwa anaknya pergi kemarin ke rumahnya Josh. Keesokan harinya, Jack mendatangi Josh dan ia memaklumi sikap dingin Josh. Kedatangan Jack hanya ingin memastikan saja bahwa semua baik-baik saja dan harus tetap seperti rencana awal. Josh hanya mengatakan ia tidak masuk sekolah izin sakit dan ibunya sudah mengurus hal itu. Allison Bannister. Sebelum pergi, Jack yang tahu bahwa Josh sangat menyukai Allison sehingga ia memberitahukan bahwa di rumah Allison akan diadakan pesta, berharap bisa menyenangkan sahabatnya itu, walaupun ditanggapi dingin oleh Josh yang sepertinya tetap memilih mengurung diri di rumah saja. Singkatnya, suatu malam Jack pergi mendatangi pesta di rumah Allison, berharap bisa melupakan kecemasannya. Namun, siapa sangka di tempat itu malah membuat ia semakin bingung. Ia terkejut ketika melihat Josh ternyata hadir di pesta itu. Jack semakin bingung melihat sikap Josh yang berbeda 90 derajat dari sikap Josh waktu ditemui di rumahnya. Kebingungan Jack semakin menjadi ketika Josh malah memberikan tembakau milik kakaknya itu pada Allison sebagai hadiah. Memastikan semua sesuai rencana, Jack meminta Josh berbicara dengannya. Mendengar jawaban Josh bisa membuat Jack sedikit tenang. Setelah memastikan semua baik-baik saja, Jack memutuskan untuk segera pulang. Kedatangannya hanya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Allison. Ia juga pulang karena alasan tidak menyukai dengan asap dari tembakau tersebut. I've just gotta go. I hope you have a great birthday. Keesokan harinya saat di sekolah, Jack mendengar berita heboh. Ia terkejut mendengar John tewas ditemukan karena terjatuh dari jembatan. Dari cerita seorang teman di kelasnya, John adalah penjual. Merasa ada yang tidak beres, Jack mengaitkan kematian John dengan Josh, sehingga ia pergi ke tempat mereka membuang sajam tersebut. Kekhawatiran Jack semakin kuat terhadap Josh setelah tahu sajam tersebut sudah tidak berada di tempatnya lagi. Dengan cepat, Jack pulang kemudian menghubungi Charlie. Karena yang tahu kejadian itu hanya mereka bertiga dengan Josh saja. Charlie mengatakan kematian John disebabkan oleh Josh yang melakukannya. Terlebih lagi, Jack sempat mendengar perkataan Josh yang akan menawarkan tembakau dengan John untuk bertemu. Charlie yang sudah bisa melupakan kejadian itu tidak mau pusing dengan kekhawatiran dari cerita Josh, sehingga ia memilih menghindar dan menutup telepon. I'm losing it, dude. Don't call me again. Semua keadaan tampaknya semakin buruk. Josh sudah mengupayakan cara apapun, namun sepertinya semua tak berjalan lancar, sehingga hanya bisa terdiam. I got chicken.
Jake kembali dikejutkan dengan kedatangan ibunya bersama Josh. Melihat sikap Josh yang tenang membuat Jake menjadi takut dan khawatir, sehingga dengan tegas ia membawa Josh keluar untuk mempertegas situasi yang Jake alami. Jake mengatakan bahwa Josh membuat John tewas di jembatan. Semua telah Josh rencanakan. Namun Josh malah kesal dengan Jake. Menurutnya Jake terlalu takut dan khawatir berlebihan. Jake hampir tak percaya sahabatnya itu tiba-tiba berubah liar dan berkata kasar kepadanya. All you fucking do is say a bunch of shit that you think sounds nice because you're scared all about me too. Suatu hari saat di kamar, Jake membuka kembali daftar siswa di sekolah. Di sini Jake mengamati foto sahabatnya Josh dan entah apa yang ia pikirkan, sehingga dengan buru-buru ia mendatangi kediaman Josh. Namun sepertinya di rumah tidak ada orang, sehingga Jake memilih masuk menyelinap. Jake langsung menuju kamar Josh setelah dipastikan Josh tak berada di rumah. Ada sesuatu yang ia cari sehingga dengan cepat Jake menggeledah kamar itu. Namun tak menemukan yang ia cari, kemudian Jake mendapati telepon Josh yang diletakkan begitu saja, seperti ditinggalkan karena terburu-buru. Setelah ia mengecek, ternyata Josh terakhir menelpon Charlie. Menyadari Charlie dalam bahaya, dengan cepat ia pergi ke rumah Charlie. Hey. Di sisi lain, Josh rupanya mendatangi rumah Ellison dan saudarinya. Terlihat ia datang membawa sesuatu yang dibungkus handuk. Sementara Jake yang sudah tiba di rumah Charlie tidak menemukan Charlie. Kakaknya bilang Charlie tidak ada di rumah. Sikap Josh terlihat aneh. Namun Ellison dan saudarinya sepertinya tidak mempermasalahkan itu, karena yang mereka harapkan dari Josh telah mereka dapatkan. Mereka pun pindah ke kamar untuk menyelut tembakau yang dibawakan Josh. Dengan cepat Jake terus berlari mencari Charlie, namun ia bingung menentukan arah, harus mulai pencarian dari mana. Sementara itu, di kamar Ellison dan saudarinya tampak menikmati lintingan itu, dan tiba-tiba saja Josh menunjukkan sajam yang ia bawa di dalam handuk tersebut. What? Dalam keadaan play, saudarinya Ellison terkesan dengan sajam itu hingga mengambilnya dan mulai berhalu menjadi sosok pahlawan super. Sementara Ellison terus berbaring menikmati reaksi tembakau yang telah ia hisap. Kemudian Josh meminta sajam itu kembali, dan seperti Jake sudah tahu harus ke arah mana untuk memulai pencariannya. Ia tiba di rumah Ellison tampak tidak terkunci dan dalam keadaan sepi. Ia yakin Josh telah berada di situ. Kemudian sambil hati-hati Jake menuju ke kamar Ellison. Setelah sampai di depan kamar, kemudian Jake membuka pintu. Ia sempat melihat Ellison dalam keadaan terikat sebelum Josh akhirnya menutup pintu. Jake berusaha menghentikan perbuatan Josh dengan berteriak keluar mencari pertolongan. Namun keadaan perumahan yang sepi memaksa Josh masuk lewat jendela. Sesampainya di dalam, ia membebasi ikatan Ellison, sementara saudarinya sudah tergeletak tidak bernyawa. Jake menyadari Josh masih berada di dalam rumah itu. Dengan hati-hati ia mencari keberadaan Josh, namun tak disangka tiba-tiba saja sambil menahan sakit, Jake seakan tak percaya dengan tindakan Josh yang senekat itu. Mendapatkan kesempatan, Jake segera kabur, namun tiba-tiba saja Jake yang terluka semampunya melindungi diri. Hingga sore menjelang, warga sekitar yang melihat segera membantu. Situasi akhirnya terkendali dengan kedatangan polisi. Jake mendapatkan penanganan atas lukanya, sementara Ellison segera dilarikan ke rumah sakit. Josh harus menanggung semua perbuatannya, kini ia telah diamankan oleh kepolisian. Oke, itulah tadi cerita drama. Dapat dipastikan kematian Daryl juga akan terbongkar. Begitu juga dengan John, dan tidak diperlihatkan di manakah Charlie. Namun dapat disimpulkan ia sudah tewas sebelum Josh mendatangi rumah Ellison sebelumnya, dan semuanya harus dipertanggungjawabkan oleh Josh.